Dan yang keempat, inilah inti dari khutbah kita. Terangkan padaku kapan terjadi kiamat. Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi mengetahui bahwa ini malaikat yang sedang menyamar, memberikan petunjuk kepada kita tentang inti kehidupan kita. Maka malaikat tadi yang sedang menyamar kemudian berkata, kalau begitu tunjukkan tanda-tandanya. Nah, tanda inilah yang mengantarkan kita untuk paham kira-kira kita itu hidup di era seperti apa. Dalam keadaan apa kita hidup. Dan seperti apa kita menyikapinya supaya tidak tersesat. Maka Nabi mengatakan, satu, antalidal amatu rabbataha, bila ada pembantu melahirkan tuannya. Banyak orang dulu memahami berbeda-beda setiap zaman. Ada yang mengatakan kalau anak sudah durhaka pada ibunya, ibu melahirkan anak, tiba-tiba anaknya jadi tuan, ibunya jadi pembantu. Anak-anak sudah nyuruh ibu-ibunya, anak menzalimi ibunya, anak sudah menguasai ibunya, ibu yang melahirkan diperlakukan seperti pembantu, sementara anaknya seperti tuan. Terbalik keadaannya. Ada yang menafsirkan zina sudah berkembang, pembantu melahirkan tuannya, zina sudah marak, sehingga status anak tidak jelas lahir dimanapun dan menjadi tuan tanpa keadaan orang yang mengasuhnya. Nasabnya terputus di situ dengan ayahnya. Ada juga kemudian pendekatan-pendekatan kekinian kita dapatkan. Pembantu menjadi tuan. Ditafsirkan dalam dunia ilmu, murid sudah seperti guru. Ada masa-masa di mana murid itu melebihi guru. Belum bisa lancar baca Quran pun sudah memberikan fatwa. Baru belajar terjemah sudah menghukumi orang. Baru berhijrah sudah memvonis. Bahkan yang paling bahaya, tidak berkompeten di bidangnya sudah komentar. Kuliah jurusan umum, belajar agama tidak tahu mendalam, tapi tiba-tiba sudah berkomentar masalah pengetahuan dan seperti memberikan fatwa. Nah, era itu akan terjadi. Dan puncaknya kalau kita bandingkan detail tafsir di hadis lain, misal dalam kitab yang sama, Sahih Muslim nomor hadis 2673, di Al-Bukhari nomor hadis ke-100, rawinya anaknya Umar bin Khattab, ya. Atau ada yang mengatakan satu riwayat lain Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As. Yang tadi Umar bin Khattab, yang ini Abdullah bin Amr, anak sahabatnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr ibn As. Beliau menyampaikan dari Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu adallu. Hadisnya sahih. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan dari Nabi SAW, Allah itu tidak akan mengambil ilmu langsung ilmunya diambil dari seorang hamba. Jadi ada satu masa keadaan itu akan berbeda, pemilik-pemilik ilmu itu mulai sedikit, ahli ilmu, ulama, pakar di bidangnya mulai sedikit, tapi Allah nggak ngambil ilmunya langsung. Bukan tafsirnya diambil sehingga tidak ada tafsir lagi, bukan hadisnya diambil sehingga tidak ada hadis lagi, tidak. Walakin yantazi yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi ulamanya mulai wafat satu-satu. Pakar tafsir meninggal, pakar hadis meninggal, pakar fikih meninggal, sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Yang banyak siapa? Hatta idza lam yubqi 'alima, sampai nanti kalau sudah semakin sedikit dan di beberapa daerah sudah tidak ada lagi yang alim, tiba-tiba yang datang orang yang tidak kompeten. Dan banyak bergelar ustaz, tapi tidak punya kepakaran. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Maka yang paling celaka itu, kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mulailah orang-orang yang tidak punya kompetensi tadi ternyata jadi sandaran manusia. Orang kebanyakan kok tiba-tiba belajarnya ke situ.
tidak punya latar belakang, tidak tahu cara merumuskan persoalan fikih. Ini dalilnya begini, merumuskannya seperti ini. Inilah hasilnya seperti ini. Tidak pernah belajar. Jurusannya tidak linear, tidak nyambung. Tapi tiba-tiba jadi ustaz. Tiba-tiba mengajar. Maka yang terjadi apa? Ketika ditanya dia memberikan jawaban, seakan memberikan fatwa, fadallu, jawabannya menyesatkan, fadallu, yang mendengar pun tersesat. Itulah yang melahirkan kegaduhan. Saling mencela, saling merendahkan. Yang berbahaya, pembantu melahirkan tuannya. Murid bisa ngoreksi gurunya. Kalau muridnya pintar, tidak ada masalah. Murid yang baru hijrah, murid yang baru belajar, baca Quran pun belum fasih, tiba-tiba bisa membid'ahkan orang yang sudah belajar dan mengajar, yang punya sertifikat, yang punya sanad. Antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufatar aratal alata wi'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua itu ada penggembala di hamparan ladang yang luas, telanjang kaki, bisa lomba-lomba meninggikan bangunan. Ini majaz kiasan bahwa dalam satu daerah yang gersang, yang umumnya tidak ada bangunan tinggi, sekarang sudah mulai banyak berlomba meninggikan bangunan, lomba membangun. Ada lagi yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan di dunia sudah mulai berkembang, konsentrasinya fokus kepada materi. Kumpulkan materi, rumah bangun megah-megah, masjid dibangunkan megah-megah tapi isinya kosong. Semua berlomba untuk mendapatkan kumpulan materi-materi, yang penting kaya, tidak peduli bagaimana mendapatkan kekayaan itu. Sehingga Nabi menyebutkan akan tiba masanya, ketika itu tiba, umat Islamnya dijangkiti penyakit wahn. Sahabat bertanya, "Wa wal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahn? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Manusianya terlalu cinta dengan dunia dan tidak siap untuk wafat, berlomba untuk hidup. Sehingga dalam suasana itu umat Islam diombang-ambingkan. Kata sahabat, "Amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat Islam pada saat itu sedikit? Kata Nabi, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Atau kama qala, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu seperti buih di lautan, diombang-ambingkan. Ya, diombang-ambingkan sehingga mudah sekali dipecah, diadu domba. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Sehingga orang-orang mudah mengkotak-kotakan umat Islam. Diadu domba, Palestina dihancurkan, orang Islamnya cuma keluar, ya protes, tidak bisa apa-apa, nangis, selesai, hancur lagi, habis lagi, sibuk di dalamnya dengan saling mencela, sibuk merendahkan, sibuk menjatuhkan. Itulah wahn. Itu tandanya ada penyakit sosial yang merebak di kalangan umat Islam. Silahkan ditanyakan sampai Jumat ini, apakah kita sudah tiba di era itu? Yang paling dahsyat, hadis Nabi mengatakan, au kama qal, akan tiba masa di mana saat itu terjadi percepatan digitalisasi. Tandanya taqarubul aswaq. Au kama qala taqarubul aswaq, pasar mudah diakses, saling berdekatan. Dulu berangkat pakai motor, ojek, sekarang klik datang. Kemudian taqarubuz zaman, waktunya cepat sekali. Setahun kayak sebulan. Kayaknya baru kelas 1, sekarang sudah kelas 5. Cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Tapi di masa itu ketika terjadi, Nabi mengatakan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin menyebar, manipulasi dan dusta semakin tidak bisa dikendalikan. Banyak. Kita hadir sekarang, tanyakan sampai Jumat itu, apakah di era ini kita hadir? Adakah sekarang perbuatan anak mulai durhaka banyak pada orang tua? Adakah sekarang murid yang sudah mulai merasa hebat, baru bisa baca 1-2 dan tahu terjemahan, sudah mengomentari orang, menjelekkan, menjatuhkan, bahkan tidak punya kepakaran di bidangnya, guru-gurunya sudah tidak bersertifikasi dengan baik, sanad sudah tidak mengecil tapi jadi tumpuan di kalangan masyarakat. Orang berlomba mencari dunia, menjatuhkan satu dengan yang lainnya, banyak hoaxnya, banyak gibahnya, banyak fitnahnya. Kalau sudah kita ada di era itu dan merasakan itu, bagaimana solusinya? Kembali ke hadis awal, perkuat Islam kita. Perkuat Islam kita. Karena hadisnya mengatakan Islam, iman, ihsan. Satu paket itu. Perkuat Islamnya lagi. Coba cek syahadatnya lagi.
Karena ada orang paginya mukmin, sorenya bisa kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Artinya ada masa mudah sekali orang murtad. Ketemu pasangan tiba-tiba ikut pindah agama. Orang Ramadan itu dapat hidayah. Perempuan yang tidak berjilbab berjilbab. Ini Ramadan lepas jilbab. Mudah sekali. Di era seperti itu tanyakan syahadatnya lagi. Kenal Allah tidak? Belajar lagi kenali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenal Rasulullah tidak? Belajar sirah lagi. Salat jaga. Salat jaga. Wa tuqimas shalah. Karena manfaat salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada era di mana fahsya dan munkar tak terkendali yang tadi disebutkan oleh khatib. Maka jaga salat. Kalau sudah mampu berzakat. Latihan puasa supaya mengendalikan nafsu, karena ada era nafsu itu sulit dikendalikan. Kejar untuk kehidupan kita hari esok. Yakini kita akan berpulang. Kalau maksiat, bayangkan kita akan wafat, rukun Islam. Kuatkan dengan rukun iman, kenali Allah, kenali malaikat. Malaikat ada yang catat, kalau mau bohong, ingat dicatat. Kalau mau korupsi, ingat dicatat. Kenali dari semua itu pedoman hidup di kitab. Kenali Nabi Muhammad SAW. Belajar sampai qada dan qadar yang keenam. Yang terakhir, niatkan semua kegiatan kita ibadah karena Allah dan rasakan selalu Allah mengawasi kita. Kalau sudah begitu, insya Allah aman. Keluar dari Jumatan, gak akan tertukar sendal. Karena saat mau dipakai, kita sadar Allah mengawasi kita. Di kantor gak akan mau korupsi, sebab ketika akan tergerak, Allah mengawasi kita. Itulah intinya. Kalau itu sudah kita kerjakan, iman, Islam, dan ihsan, aman kita di situasi fitnah manapun. Belajar yang banyak supaya mengerti dan tambah wawasan. Tawadhu kita hadirkan dan sibukkan untuk mengevaluasi diri kita. Karena akan terjadi orang ibadah itu bukan memperbaiki diri, tapi sibuk mengoreksi ibadah orang lain, sehingga lupa dengan keadaan dirinya. Ini yang paling berbahaya. Khatib tutup. Bila itu bisa kita lakukan, kita selamat. Tapi bila kita terjebak, boleh jadi ada di antara manusia pun yang muflis, bangkrut di akhirat karena terasa sudah ibadah tapi ternyata pahala berkurang. Kata Nabi, apa yang terjadi? Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin. Dia menunaikan salat, kelihatan salat, zakat, rajin pengajian, kadang puasa. Tapi ternyata dalam saat yang bersamaan, ya'ti qad syatama hada, senang mencela. Wa qadhafa hada, menuduh. Wa daraba hada, berselisih. Puncaknya safaka dama hada, menumpahkan darah. Maka dipindah. Kalau ada orang ngaji, rajin ikut pengajian tapi rajin mencela, pahala pengajiannya dipindahkan pada yang dicela. Salat tapi bikin hoax, pahala salatnya diberikan kepada yang dizalimi dalam hoaxnya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, tersisa buruknya, nuduh orang, merendahkan orang, diambil dosa orang yang dituduh itu ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkanlah ia ke neraka. Kita ngaji surat Al-Kahf tiap Jumat. Di akhir-akhir ayatnya Allah menegaskan kepada kita, ada orang merasa selamat, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang yang dalam hidupnya merasa benar, merasa hebat, merasa agamanya bagus, ibadahnya rajin, tapi ternyata orang ini berpotensi masuk neraka jahanam karena ternyata agama yang didapatkan hanya digunakan untuk berbuat maksiat dan mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bila kita hadir di era ini, bertakwalah pada Allah, perkuat iman, Islam, dan ihsan kita. Sampai kapan kita kembali pada Allah, kita telah bersiap pulang, dan insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bina jami'an, mudhakkiran lana jami'an. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi hadhil jumu'ati tamaman mubarakah ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kami kesempurnaan berkah dalam berkehidupan di Jumat ini. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Jangan biarkan ada pendosa hadir di Jumat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah dalam Jumat ini, maka mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, maka mohon mudahkan dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma barik lana ya Allah, barik fi biladina Indonesia al-mahbubah. Allahumma hdi ya Allah ra'isaha liyakuna adila. Allahumma hdi ya Allah ulama'aha liyakunu mukhlasin lakad-din liyakhafifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, anugerahkan kami pertolongan, bimbingan dan hidayah-Mu ya arhamar rahimin, dan juga berikan bimbingan, pertolongan, hidayah-Mu ya Allah kepada seluruh yang hidup di negeri kami, dan jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami agar mereka bersikap adil untuk meringankan hisab mereka di hari kiamat, dan jaga para ulama kami agar ikhlas mereka dalam berdakwah meringankan hisab mereka di hari kiamat. Allahumma wahid sufufana wa jannibna minat tafruqah. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan iman dan Islam, jauhkan kami dari perpecahan ya rabbal alamin. Rabbana barik hadhil madrasatil akhyar tamaman mubarakah. Ya Allah, mohon berkahi sekolah ini, berkahi orang-orang yang berinisiasi mendirikannya, berkahi para pengajarnya, murid-muridnya, dan jadikan semua apa yang kami kerjakan sebagai ibadah kepadamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.